Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat, Bapak Dr. Wagiran M. Hum dan teman-teman yang saya cintai. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan dimanapun kalian berada. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Rika Ardiana Yuni Cahyaningrum dengan NIM 23020202124. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Strategi dan Metode Pembelajaran Teks Debat dengan Model Pembelajaran Kooperatif. Pentingnya menyimak dan memirsa argumen dalam debat sangat krusial untuk menguasai materi debat. Nah, debat memberikan siswa pengalaman belajar yang kreatif, inovatif, dan menantang, sehingga mereka tetap aktif dan fokus selama proses pembelajaran. Pengalaman yang berarti ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir analitik peserta didik secara signifikan. Kegiatan debat bukan hanya sekedar ajang berargumen, tetapi juga merupakan sarana efektif untuk siswa untuk mengasah berbagai keterampilan penting. Nah, dalam debat, siswa diajak untuk berpikir kritis dan analitis. Siswa diajak untuk berpikir kritis dan analitis, mengevaluasi informasi dengan teliti, serta menyusun argumen yang logis dan persuasif. Melalui partisipasi dalam debat, peserta didik belajar mendengarkan pendapat orang lain dan meresponnya secara konstruktif. Baik, selanjutnya yaitu elemen keterampilan berbahasa dan bersastra, menyimak dan memirsa. Keterampilan berbahasa, termasuk menyimak dan memirsa, merupakan kemampuan esensial dalam komunikasi sehari-hari. Keterampilan reseptif ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Nah, kegiatan menyimak melibatkan mendengarkan dengan cermat untuk menangkap makna dari ujaran, sementara membaca memungkinkan individu untuk memahami dan menganalisis informasi tertulis. Lalu keterampilan memirsa sebagai bagian dari perkembangan keterampilan berbahasa mengharuskan siswa untuk aktif memperhatikan dan memahami media visual serta mengaitkan dengan kata-kata. Nah, ada 3 poin penting keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu melibatkan proses mendengarkan dengan cermat untuk menangkap makna dari percakapan. Lalu yang kedua, membantu siswa menangkap inti pembelajaran atau diskusi dan memberikan respon yang tepat. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menjadi fondasi bagi keterampilan produktif seperti berbicara dan menulis. Lalu ada keterampilan memirsa, merupakan keterampilan reseptif yang melibatkan pemahaman gambar visual dan kaitannya dengan kata-kata. Berbeda dari sekedar menonton, mencakup kemampuan untuk menceritakan kembali apa yang dilihat, dan dapat didefinisikan sebagai proses aktif yang membantu siswa memahami media visual. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dengan teknik group investigation adalah metode yang mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelidiki topik tertentu dan mempresentasikan temuan mereka. Model ini menekankan pentingnya kerjasama antar siswa, di mana mereka terlibat aktif dari tahap perencanaan hingga penyajian hasil. Nah, ciri-ciri model kooperatif group investigation yaitu ada 3. Yang pertama, partisipasi aktif. Nah, siswa berkontribusi dalam menentukan topik dan cara penyelidikan yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, pengembangan keterampilan. Metode ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir mandiri dan keterampilan komunikasi melalui diskusi dan presentasi. Lalu yang ketiga, fokus pada proyek terintegrasi. Cocok untuk kajian yang memerlukan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi guna memecahkan masalah. Nah, proses pembelajaran dari model ini yaitu yang pertama identifikasi topik, siswa memilih topik yang akan diselidiki, lalu yang kedua perencanaan tugas,
Ini kelompok membagi subtopik dan merencanakan cara penelitian. Lalu yang ketiga pelaksanaan investigasi. Siswa mengumpulkan dan menganalisis informasi. Lalu yang keempat, persiapan presentasi. Nah, ini setiap kelompok menyiapkan laporan untuk dipresentasikan di depan kelas. Lalu yang kelima, presentasi hasil. Nah, kelompok menyajikan temuan mereka yang memungkinkan interaksi dan umpan balik dari teman sekelas. Lalu yang terakhir, evaluasi. Nah, guru memberikan klarifikasi dan kesimpulan berdasarkan presentasi. Manfaat dari model ini yaitu ada tiga, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar, lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi di antara siswa. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar materi pelajaran, tetapi juga mengasah kemampuan sosial dan akademik mereka dalam konteks yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Baik, selanjutnya yaitu desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran inovatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dengan memanfaatkan metode dan teknik terkini. Fokus dari desain ini adalah pada teks debat atau argumen, serta keterampilan berbahasa, khususnya menyimak dan memirsa. Nah, desain pembelajaran inovatif ini berisi yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil belajar. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mencakup tiga aspek utama. Yang pertama, memahami dan menyusun teks debat atau argumen. Nah, siswa diharapkan dapat menyusun teks debat atau argumen secara efektif. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan menyimak dan memirsa. Melalui interaksi dalam kelompok, siswa akan meningkatkan keterampilan menyimak dan memirsa. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, siswa diajak untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam merespon argumen yang diajukan. Dengan tujuan-tujuan ini, siswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengembangan keterampilan komunikasi mereka. Lalu selanjutnya materi pembelajaran. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran ini mencakup satu, definisi dan struktur teks debat atau argumen, yaitu memahami elemen-elemen penting dalam teks debat dan argumen. Lalu yang kedua, teknik menyimak yang efektif. Nah, di teknik ini, uh, guru mengajarkan cara menyimak dengan baik untuk menangkap informasi dan makna. Lalu yang ketiga, cara memirsa secara kritis, meliputi analisis argumen yang disampaikan sehingga siswa dapat mengevaluasi dan merespon dengan tepat. Materi ini dirancang untuk memperkuat keterampilan komunikasi dan berpikir kritis siswa. Lalu selanjutnya media pembelajaran. Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini meliputi video debat, presentasi PowerPoint, dan platform diskusi online. Yang pertama, video debat menyediakan contoh nyata tentang pelaksanaan debat sehingga bisa membantu siswa memahami dinamika debat secara langsung. Lalu yang kedua, presentasi PowerPoint digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai struktur teks debat, membuat materi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, platform diskusi online. Mendukung interaksi di luar kelas, memungkinkan siswa untuk berdiskusi dan berbagi ide secara lebih fleksibel. Media ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Lalu selanjutnya desain pembelajaran inovatif. Nah, pembelajaran ini dibagi menjadi tiga tahap utama. Yang pertama pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di pendahuluan, guru memperkenalkan topik debat dan menjelaskan pentingnya keterampilan berbahasa, menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Lalu yang kedua, kegiatan inti. Diskusi kelas, mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan tema debat. Lalu yang kedua, penyampaian materi, menggunakan
Mohon maaf, selanjutnya penyampaian materi, yaitu menggunakan media seperti video dan presentasi untuk menjelaskan struktur teks debat. Selanjutnya, praktik menyimak. Nah, siswa menonton video debat dan mencatat poin-poin penting serta argumen yang disampaikan. Lalu debat simulasi. Nah, setiap kelompok melakukan simulasi debat berdasarkan tema yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir penutup, mengadakan refleksi kelas untuk mendiskusikan pengalaman belajar, memberikan umpan baik terhadap kinerja siswa selama simulasi debat, lalu menyimpulkan pelajaran dengan menekankan pentingnya keterampilan berbahasa dalam konteks sosial. Dengan pendekatan kooperatif ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami teks debat, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk materi yang terakhir, penilaian pembelajaran. Penilaian hasil belajar dilakukan melalui dua metode utama. Yang pertama, penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini ada 3 poin penting. Yang pertama, meliputi observasi selama diskusi kelompok. Lalu yang kedua, menilai partisipasi aktif siswa. Lalu yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari rekan-rekan siswa. Nah, selanjutnya, penilaian sumatif. Di penilaian sumatif ini, ada 2 poin penting. Yang pertama, ujian tertulis yang mengevaluasi pemahaman siswa tentang teks debat atau argumen. Lalu yang kedua, mohon maaf, menilai keterampilan menyimak dan memirsa siswa. Nah, dengan pendekatan ini, penilaian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan dan pemahaman siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.